malam. Kita sambil nunggu. Halo. Kita akan kita sambil nunggu yang lain ya. Mungkin kita akan live 2 menit lagi mungkin ya. Kita akan sambil ngobrol-ngobrol dulu di sini. Salam kenal buat teman-teman yang belum kenal, dan jarang-jarang ya kita live di sini. So mudah-mudahan kedepannya kita bisa sering, bisa seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Kita sambil nunggu yang lain teman-teman sebelum kita mulai ya. Halo, oke. Kita akan coba mulai ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman ya. Perkenalkan, saya Handi Irawan. Saya baru berpartner dengan Academy Admirals ya. Baru mulai di bulan ini. So kemungkinan kedepannya kita akan terus bareng ya, mudah-mudahan. Dan hari ini kita akan live, terutama saya akan live untuk pertama kalinya di IG-nya IG-nya Academy Admirals ya. Hari ini kita akan bahas beberapa sentimen global dan juga ISG nanti bakal kemana gitu. So nanti kita akan sambil ngobrol, teman-teman juga boleh bertanya, silakan. Misalkan mau nanya saham, mau nanya apapun ya yang berkaitan dengan market ya, silakan. Nanti saya akan coba jawab ya. So kita akan sebelumnya mulai ya, buat teman-teman yang masih belum follow Telegramnya Academy Admirals, itu silakan bisa di follow di profilnya Academy Admirals. Itu ada link, nanti teman-teman tinggal klik aja link situ, nanti bisa masuk ke Telegramnya. Nah di sana ntar biasa ada teman-teman yang bisa saling ngobrol. Ada juga kalau misalnya mau tanya jawab juga di sana juga bisa. Kadang-kadang saya cukup aktif di sana di Telegram untuk menjawabkan pertanyaan dari teman-teman gitu. Oke. So kita akan lihat beberapa ini ya, ada beberapa highlight tentang sentimen global terkait itu. Ini pasti jelas akan berkaitan sama ISG kita gitu ya. Dan kita lihat ISG akhir ini masih cukup kuat ya. Kemudian sentimennya setelah kemarin banget The Fed itu merilis risalah atau notulen hasil rapatnya mereka lah terkait FOMC meetingnya mereka, minutes of meetingnya mereka lah istilahnya. Dan FOMC ini masih diperkirakan The Fed itu cenderung mulai netral, nggak se-hawkish bulan sebelumnya. Dan mereka tuh percaya bahwa apa yang mereka lakukan selama setahun maupun 2 tahun belakangan ini terkait mereka meningkatkan tingkat suku bunga, itu sudah berhasil menekan angka inflasinya mereka dari yang tadinya 6%-an, kemudian sekarang udah mulai turun ke sekitar 3,an% gitu ya. Jadi mereka tetap menargetkan bahwa inflasi mereka itu akan turun ke at least sampai 2%. So kalau kita ngomong FOMC itu nggak akan lepas dari pemangkasan tingkat suku bunga. That's why itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu sama market. Gimana sih nantinya market itu menanti kapan sih pemotongan tingkat suku bunga. Nah, tingkat suku bunga itu akan dipotong menurut konsensus atau mungkin menurut pasar itu kemungkinan akan terjadi itu pada Juni 2024. So tahun ini kalau misalnya teman-teman yang kemarin sempat ikut webinarnya kita di hari Sabtu, itu sempat saya jelasin bahwasannya kemungkinan yang akan terjadi kemungkinan akan terjadi pemotongan suku bunga itu mungkin di Juni gitu ya.
Juni yang berpotensi. Harusnya kemarin tuh diprediksi akan terjadi pemotongan suku bunga itu di di Maret, tapi ternyata bakal terjadi pemotongan suku bunga itu berada di Juni gitu. So itu mungkin sedikit yang membuat market global terutama indeks-indeksnya Amerika itu bergerak cukup volatile ya, walaupun sempat udah mulai koreksi, tapi di samping itu juga tadi malam kebantu sama laporan keuangannya Nvidia yang cukup bagus ya, yang kalau nggak salah 6% di atas ekspektasi atau konsensus pasar. Jadi Nvidia itu memberikan kontribusi pada pergerakannya indeks-indeks Amerika tadi malam. Kemudian selain Amerika ada Eropa ya. Kalau kita lihat Eropa itu consumer confidence-nya diperkirakan akan mencapai level minus 15,6 ya. Jadi mudah-mudahan Eropa, seperti yang kemarin juga saya sempat bahas di webinar, bahwasannya Eropa ini masih tertekan ekonominya. So Eropa ini adalah diantara negara-negara yang cukup parah dibandingkan misalkan Amerika, China, kemudian kita gitu ya. Itu Eropa masih jauh dari kata-kata pemulihan gitu. Dan terutama Eropa masih berat. Kemudian kita tahu Inggris kemarin udah melaporkan bahwa mereka itu udah masuk resesi, begitupun juga Jepang itu juga memasuki era resesi yang mungkin nggak terlalu panjang, tapi dikategoriin resesi karena dua kuartal dari ekonominya mereka itu minus gitu. Kemudian China ini akhirnya tiba-tiba memangkas tingkat suku bunga pinjam mereka ya, itu membuat mereka akhirnya mulai mengendor ya, atau bisa kita sebut sebagai quantitative easing ya. Karena mau gimana pun marketnya China ya, ekonominya China itu lagi berat. So itu dibutuhin sama pemerintah mereka untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka. Dan menurut saya itu cukup penting untuk saat ini. China ini tuh cukup penting banget buat kita ya, karena yang kita tahu, kita kan sekarang hampir 30%, 40% ekspor kita kan itu ke China. Nah, that's why apa yang terjadi di China itu juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita. So, buat teman-teman yang baru join, welcome di live-nya Academy Admirals. Dan teman-teman nanti juga boleh tanya, silakan di Q&A ataupun mau di komen juga, di kolom komentar juga boleh. Mau nanya saham, mau nanya market, silakan. Nanti akan kita bahas ya. Dan saya lanjut dulu. Untuk China, mereka udah mulai pemangkasan tingkat suku bunga mereka, terutama tingkat suku bunga pinjam mereka. So ini mereka harapkan setelah kemarin ada badai terkait Evergrande yang dinyatakan pilot ya, mudah-mudahan dengan pemotongan tingkat suku bunga pinjam mereka itu bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi mereka. So begitu ekonominya udah mulai jalan, ekspornya otomatis, ekspor impor mereka terus jalan, dan begitupun nanti impactnya ke kita. Dan itu yang penting, karena gimana pun ekspor impor kita juga sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi China, Amerika itu kita lumayan porsi kita ekspor maupun impornya lumayan gede ya. Kemudian lokal ya, domestik kita, BI barusannya menahan tingkat suku bunga ya, di masih 6%. So itu masih cukup bagus untuk kita, masih cukup menarik ya untuk BI menarik. Dan BI masih belum berani memotong atau memangkas tingkat suku bunga, karena gimana pun BI juga satu sisi mereka punya resiko ketika pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan terlebih dahulu, maka yang akan imbas itu adalah rupiah mungkin bisa melemah lagi. So untuk saat ini mereka melihat sikon ekonominya kita juga masih cukup kuat, so nggak ada salahnya mereka juga masih menahan tingkat suku bunganya mereka di level 6%. Nah, kita lihat juga nanti kita akan bahas ISG, nanti saya akan share chartnya juga ya. So BI untuk sementara ini masih menahan tingkat suku bunga. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga baru melalui pemilu baru kelar ya, dan
so far so good ya, sehingga yang kita notice itu adalah foreign net buy-nya ke Indonesia. Jadi rupiah masih cukup kuat, masih cukup bagus di level 15.600-an, sedangkan ISG kita cukup bagus. So gue akan tukar ke chart ya, ini buat kita nanti sambilan sharing terkait. Kita akan bisa, teman-teman nanti juga bisa lihat ISG, mau nanya saham apapun nanti tinggal di kolom komentar, ntar kita akan share ya. Oke, ini mungkin harusnya kelihatan ya. Nah, ini adalah chart chartnya ISG ya, dan ini masih berpotensi banget untuk ISG-nya menguat dari untuk bisa bikin all time high. Jadi ini all time high-nya berada di level 7.400. So kemungkinan ISG juga bakal bisa bisa menguat dengan cukup bagus. Mungkin bisa jadi minggu depan ya, masih berpotensi banget buat ISG untuk bisa menguat. Jadi saya lihat mungkin ISG akan sedikit ayunan, mengingat so far mulai beberapa hari ini terjadi ada outflow. Kalau misalnya kita lihat foreign net buy ya, foreign net buy udah 2 hari ini terjadi outflow setelah kemarin pembelian mereka yang cukup masif, terutama mereka masuknya ke banking ya. Jadi mungkin akan sideways dulu di atas level 7280. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat kapan sebenarnya ISG-nya akan dikatakan udah mulai melemah, itu adalah ketika dia mulai jebol di bawah level 7280. Jadi kalau 728 dia udah mulai bergerak di bawah itu, maka ISG akan kecenderungan untuk bisa bergerak sampai sekitar 7.000 atau 7.100 ya. Ini by the way, kalau teman-teman yang baru join nanti boleh bertanya tentang saham apa yang mungkin lagi dipegang, atau mungkin kalian bingung saham-saham apa yang menarik saat ini. Nanti juga saya bakal share beberapa saham yang menarik yang mudah-mudahan nanti bisa nemenin teman-teman lah buat dapat rekomendasi gitu. Oke. Nah, kita akan lanjut dulu dari ISG. So ISG kemungkinan kalaupun beberapa hari ke depan akan ngetes di level 7275, 7280, itu masih akan cukup bagus untuk ISG, untuk pergerakan ISG, karena ada beberapa sentimen. Jadi kalau ISG itu biasanya akan didrive sama saham-saham yang market cap-nya gede. Nah, ini saham-saham yang market cap-nya yang gede itu kan saat ini kan masih ada banking, misalkan kayak BCA. By the way, ini grafik foreign net flow. Jadi kalau kita bisa lihat ini di bawah ini adalah data-data. Oh, ini data-data asing masuk, asing belanja kalau ini. So misalkan saya lagi lihat BCA. Nah, BCA kan so far beberapa minggu terakhir tuh harus selalu ada inflow ya. Selalu ada inflow, dan baru 2 hari ini terjadi sedikit outflow, but is okay. Ini masih cukup bagus. Dan BCA juga yang bisa menarik ISG sampai saat ini gitu. Salah satunya ya, selain ISG masih ada BRI, BNI. Dan kita lihat foreign tuh beberapa hari terakhir, mungkin 2 minggu itu selalu masuk ke tadi BCA. BCA kita lihat foreign net buy-nya bagus ya. Kemudian BBRI, kita akan lihat BBRI juga foreign net buy-nya juga cukup bagus, bahkan dia rally lagi dari 5.000-an ke 6.000-an. Dan kita lihat foreign net buy-nya cukup bagus. BMRI apalagi, ini lebih sadis ya, lebih gede lagi ya, karena didukung juga dengan laporan keuangan full year-nya 2023 mereka sangat bagus semua. Kemudian nanti masih ada sentimen dividen yang kemungkinan mereka itu bakal RUPS dan akan memberitahu ke kita semua nominal dividennya mereka itu berapa. Kemudian ada BBNI. BBNI juga masih cukup oke ya. Bisa lihat net buy-nya foreign flow-nya mereka, net buy-nya masih cukup bagus. Das masih oke. Kemudian apalagi Telkom apalagi. Ini Telkom
terjadi inflow sejak November, inflow dari asing. So ini masih cukup sangat bagus, walaupun 2 hari ini ada sedikit net sell, tapi it's okay. Buy technicalnya juga masih cukup bagus, masih di level 4050 ya. Kemudian yang ngedrive ISG juga naik ke level 7100, ini adalah Brent juga masih cukup menarik ya. Brent kalau kita lihat, kalau dia kayaknya bakal ada potensi deket-deket ini bisa ngebreak 6000. Nah, so Brent juga salah satu saham yang masih cukup menarik. Kita lihat ada net buy juga beberapa hari ini di asing, so itu masih cukup bagus ya. Kemudian kita bisa lihat INDF juga masih juga bagus. Ini juga salah satu market cap-nya lumayan gede dan itu mempengaruhi ISG gitu ya. So ISG masih, kalau gue lihat tahun ini masih ada target ke level 7.520 sampai 7.600-an. Nah, buat teman-teman nanti kalau misalkan mau nanya saham apa yang mungkin lagi dipegang, bingung posisinya gimana, ntar tinggal silakan chat di kolom komentar aja, ntar kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, tadi udah ISG udah cukup oke. Nah, kita akan lihat beberapa saham yang menarik ya. Tadi udah saya bahas Brent. Nah, Brent ini cukup oke. Saya rasa juga tadi kalau posisinya masih cukup oke nih. Kalau kita lihat ini dia ada resistennya sekitar 5735 sampai 6000 lah ya. Ini 6000. So, kalau misalkan Brent itu udah mulai ngebreak di atas 6000, bakal nanti targetnya itu akan di sekitar 7400-an. Yang penting kunci dari Brent itu adalah dia bisa break dulu nih di atas 6000. Kalau begitu dia udah break di atas 6000, and at least Brent itu udah lebih enteng lah. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sempat nyangkut di sini, mungkin ada potensial dia bisa keluar gitu ya. Mudah-mudahan. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia harus break 6000. Tapi kalau dia nggak bisa break 6000, maka si Brent itu akan konsolidasi di area 4.800-an sampai nih 5.800-an. Jadi ada jarak sekitar 100 poin ya, dia akan bergerak pelan-pelan. Cuman so far kalau saya lihat inflow-nya cukup bagus ya. Cukup menarik flow-nya, jadi masih menarik. Kemudian next ada Akra. Akra ini juga menarik. Akra ada inflow cukup gede ya, cukup bagus. Dia mulai dari sini tuh ada inflow. So misalkan kalau Akra teman-teman mau masuk, itu dia pertama-tama harus break 1650. Ini ada sedikit pattern, ada sedikit pattern ini ya, ascending triangle ya. Kalau misalkan dia bisa break, maka akan cukup menarik, mendapat sekitar 4%-an. Kalau dia break dari sini sekitar 4%-an, kalau teman-teman besok mulai beli mungkin sekitar 5%-an. So ini Akra masih cukup menarik ya, masih cukup oke pergerakannya. Coba kita lihat dari indikatornya Akra kita ya. Akra secara indikatornya momentumnya udah mulai akan berbalik ke atas ya. RSI-nya juga udah cukup bagus. Kemudian kuncinya adalah yang pertama, ini garis merah ini MA20, SMA 20 ya, Simple Moving Average 20. Ini kalau dia udah mulai ngebreak pelan-pelan nembus 1650, maka konfirmasi dari pattern ascending triangle-nya itu bakal dapat. So Akra salah satunya mungkin bisa diperhatiin teman-teman untuk minggu ini ya, mungkin sampai minggu depan buat bisa kita perhatiin gitu ya. Kemudian Medco kalau kita lihat akhir-akhir ini punya flow yang cukup gede, cuman secara pergerakan masih belum terlalu kelihatan, belum begitu kelihatan. So Medco saya rasa hari ini ada sedikit volume yang cukup gede. Besok mungkin dia akan ngetes lagi resisten di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat
Ini ada resisten 1, resisten 2. Nah, ada potensial besok dia ngetes di level resisten yang ketiga kalinya. Kalau dia bisa berhasil nembus, berarti dia sudah mulai breakout di atas 1285 atau 1000, amannya 1300, maka dia akan potensi lari lagi ke level 1565. Dan level 1565 ini tentu nggak langsung naik ke atas, tapi mungkin dia akan bertahap. Yang penting selagi di atas 1285, 1275, ini si Medco masih cukup menarik. Laporan keuangannya belum keluar. Kemudian kalau kita lihat US oil-nya juga masih termaintain. Entah itu ada masalah di Timur Tengah, supply-nya oil gitu-gitu ya. Jadi oil masih cukup bagus untuk bisa membawa ISG Medco itu jadi sentimen lah, maksudnya sentimen US oil nih buat si Medco gitu ya. Dan by the way, kalau teman-teman silakan di kolom komentar itu nanti diketik. Oke, sorry, tadi sempat nge-lag ya. So far udah aman teman-teman, mungkin boleh kasih ini feedback biar live-nya tetap aman. Masih oke ya teman-teman ya. Oke, PTBA, Adaro, NCKL gimana kok? Oke, nanti kita akan jawab. Aman ya? Oke, thank you. Oke, tadi Medco boleh diperhatiin juga ya. Ini menarik. Oil, Akra, Medco menarik. MBMA, kalau kita lihat MBMA juga kelihatannya masih cukup oke untuk bisa naik ya. MBMA itu kuncinya adalah dia harus nge-break level. Nah, MBMA harus nge-break level 725 atau 720. Begitu dia nge-break level 725, 720, maka itu akan menarik untuk dia akan mulai jalan lah istilahnya. Momentumnya udah mulai gerak, MACD-nya juga udah mulai akan golden cross, which mean itu adalah satu indikasi yang cukup bagus ya, yang bisa kita perhatiin juga untuk MBMA. Kalau masih bisa dapat di level 650 ke bawah itu masih menarik, tapi kalau enggak level-level ini udah mulai bisa di-collect ya MBMA. Tadi ada yang nanya PTBA, Adaro gimana? Oke, gue mungkin akan bahas sedikit tentang batubara ya. Batubara yang jelas menurut gue tidak akan seperti tahun lalu ya, seperti tahun 2022 mungkin sama 2023 ya, karena di saat itu kan lagi perang Rusia dan Ukraine, dan itu bisa istilahnya bikin harga energi, harga batu bara lah, harga minyak itu naiknya cukup signifikan gitu. So yang harus disadarin adalah ini udah mulai balik ke yang normal gitu. Jadi udah enggak kalau kemarin tuh masih abnormal ya, sehingga baik itu laporan keuangannya juga naik signifikan, dividennya juga naik signifikan. So tahun ini dividen baik PTBA, Adaro, ITMG, UNTR, DOIT itu akan balik ke sebelum terjadinya perang antara Rusia dan Ukraine gitu. Jadi harga komoditasnya udah mulai pelan-pelan berbalik normal, walaupun sebenarnya belum normal banget ya, tapi secara nanti bisnisnya itu udah mulai normal lah. Dan PTBA gue lihat gini, ini ada resisten di 2720. So far masih belum bisa nembus ya. Kalau kita lihat belum bisa nembus. 2 hari terakhir ini masih ada terkoreksi di PTBA. Kalau misalkan PTBA bisa break di atas 2720, ini kebetulan gue pasang alert 2720, begitu dia break ada potensi dia ke 3150. Nah, kira-kira sentimennya apa kok? Sentimennya itu adalah dia bisa dividen PTBA kan selalu gede ya, dan itu udah terjadi setiap tahunnya. So kalau misalkan PTBA-nya bisa nembus ini dengan sentimen dividen, itu maka akan sangat menarik dan bisa naik lagi dividen PTBA-nya. Seperti misalkan tahun lalu Mei, begitu dia turun ke sini ada RUPS, dividennya bagus, gede, dia naik lagi.
Nah, so ini juga mesti diperhatiin. Cuman hati-hati ketika misalkan kita mau ngambil dua-duanya itu masih hitung. Misalkan mau ngambil capital gain-nya juga plus mau ngambil dividen gain-nya. Jadi itu harus kita pertimbangkan karena biasanya dengan yield-nya cukup gede itu akan memberi efek misalkan kayak ini ARB. Nah, itu mesti teman-teman mesti perhatiin. Cuman PTBA harus break 2720 baru bisa gerak sampai targetnya di 3150 gitu. Terus tadi selain PTBA ada Adaro. By the way, teman-teman yang baru gabung, welcome. Nah, teman-teman kalau mau bertanya silakan ya seputar saham. Nanti kita bisa sharing ya. Adaro. Kita akan lihat Adaro. Adaro so far masih cukup sideways. Ya, ini bahkan gue dulu sempat gambar mungkin masih ada target penurunan sampai sekitar 2100 karena memang mereka lagi nggak ada sentimen yang menarik gitu di batu bara dan juga saham-saham energi kecuali mungkin yang oil tadi ya kayak Medco dan lain-lain. Cuman kalau batu bara belum ada sentimen yang sangat bisa memancing mereka untuk naik gitu, untuk bisa gerak. So Adaro masih so far masih cukup bergerak sideways. Kalau kita lihat, kalau kita lihat masih bergerak cenderung sideways ya. Dia ada support di level 2300-an ya, 2300 sampai 2370 itu masih bergerak sideways. So kalau mau ditektokin bisa, mungkin dia bisa naik sini ke sini 2380 naik ke 2640, kemudian kalau dia nggak break ya dia akan turun lagi. So bisa manfaatin range-nya ini gitu. Tapi kalau misalkan dibilang menarik nggak kok Adaro, menurut gue sih masih belum ya. Kalau kita lihat inflow-nya Adaro cenderung ada outflow. Ya beberapa hari ini ada penjualan, makanya dia akan turun lagi gitu. Walaupun hari ini ada candle hammer, ya mudah-mudahan konfirmasinya besok. Jadi kalau besok dia udah mulai rally, udah mulai naik di atas 2450, kemungkinan dia bisa ke 2530. Nah, ini bisa diperhatiin besok. Kemudian NCKL kalau kita lihat ya hari ini menguat ya. Udah turun berapa lama si NCKL? Turun dari kemarin, dia sempat kena isu Harita Groupnya sempat ada masalah korupsi kalau nggak salah, petingginya. Ini jadi dampak ke NCKL sendiri dan hari ini menguat seiring dengan nikel berjangkanya naiknya udah sekitar 17.000, hampir mendekati 18.000. So mungkin menarik untuk nikel-nikelan, bisa diperhatiin juga ya komoditas nikel-nikelan. Nah, NCKL kemarin hari ini baru menguat dan tapi di sini ada sedikit resisten ya sampai di sini. Kemungkinan kalau misalnya dia masih kuat besok volumenya juga lumayan oke, walaupun nggak segede sebelumnya. Tapi kalau dia bisa menguat pelan-pelan ke sini ke 942, maka akan kemungkinan dia kebentur di sini ke 945. So yang punya misalkan baru udah masuk nih, tadi si Gilbert masuk di sini. Nah, kalau bisa menguat ke sini, lu boleh taking profit dulu. Siapa tahu dia nggak bisa nembus, dia bisa turun lagi. Karena secara inflow dia masih terjadi outflow. Kalau kita lihat ya grafik ini masih ada outflow, jadi masih butuh waktu ya untuk dia bisa berbalik ke atas. So bisa dimanfaatin nanti sell on strength, entah itu nanti mungkin laporan ini, mungkin yang ngedrive-nya mungkin saya rasa adalah laporan keuangannya gitu ya. Oke, Mas request BBNI boleh. Nih teman-teman kalau mau request diliatin sama apa silakan. Ntar saya bacain, kita pelajarin sama-sama. Oke, kita lihat dari BBNI. BBNI kita lihat ya. Sebenarnya ini udah gambar lama. Dia ada cup and handle di sini, kemudian dia naik, terus retrace, mantul lagi,
Dan targetnya sebenarnya udah kecapai ya. Targetnya bahkan dia ngasih bonus sampai ke 6.200. So pertanyaan sekarang, apakah dia masih bisa menguat? Ya masih masih berpeluang lah. Masih berpeluang untuk dia menguat. Yang penting dia ini ada sedikit seperti pattern ini ya. Flag pattern gitu di sini. Nah, ini teman-teman tuh boleh perhatiin. Kalau dia udah mulai gerak di atas 6050 lagi ya, maka dia akan lanjutin kenaikannya. Kenaikannya mungkin di sekitar 6.800 ya. Karena apa? Karena banking gede ini masih ada sentimen dividen. Nah, begitu dividennya udah cair, udah exit, nah itu biasanya baru mulai turun. Biasanya tuh kalau banking blue chipnya kita tuh mulai turun itu ketika marketnya udah menjelang bulan puasa. Biasanya kan RUPS tuh biasa Maret, ya kan? Maret biasa dapat dividennya tuh April ya. Habis itu baru deh mereka turun. Nah, ntar biasanya tipsnya adalah setiap Mei dan Juni itu mulai ngumpulin saham-sahamnya gitu. Ngumpulin blue chip banking lagi, nanti jualannya ya Maret tahun depan lagi gitu teman-teman. So itu tadi, jadi BNI itu masih ada potensi ke level 6.800 kalau dia mulai ngebreak level 6.050-nya. Begitu dia udah ngebreak level 6.050, dia udah mulai akan gerak lagi gitu. So, buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silakan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar saham mungkin yang dia lagi dipegang, lagi galau, lagi bingung kira-kira saham yang pegangnya bakal kemana, teman-teman itu boleh nanya saya ya. Nanti kita akan sharing ya. By the way, buat teman-teman yang baru pertama lihat saya ucapin salam kenal ya. Saya Handi Arawan, saya juga baru berpartneran sama Akademi Admirals ya. Baru mulai itu di bulan ini. So mungkin mulai minggu ini kita akan mulai aktif live terus ya, setiap hari Kamis. Nanti kita gantian, entah itu nanti minggu depan masih di IG, mungkin minggu lagi satu minggu lagi tuh kita akan live di TikTok ya gitu. Jadi kita akan tukar-tukaran. Dan selain saya nanti juga masih ada edukator yang lain ya, yang akan ngajar seputar forex. Nah itu teman-teman kalau misalnya mau belajar forex itu silakan ikut ya. Nanti akan saya share di akhir sesi ini. Kita akan live sekitar mungkin 1 jam, masih ada setengah jam lagi. So teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan, kita sambil screening ya beberapa saham yang masih menarik, masih cukup oke. Itu tadi BNI ya, BNI masih cukup oke. Kemudian tadi kita lihat BMRI, Telkom yang saya sempat nulis di telegramnya Admirals ya. Nah, Telkom ini lagi, pertama kalau kita lihat dari time frame gede weekly, Telkom itu masih kepentok di range downtrend garis besar ya. Ini udah terjadi dari April 2022. Dia turun, naik lagi. Jadi dia belum, selama hampir kurang 2 tahun dia belum bisa bikin higher high. Yang ada dia turun terus gitu. Jadi begitu dia nanti bisa mulai ngebreak di atas 4.200, maka Telkom itu akan mulai menarik gitu ya. So far itu time frame besarnya. Time frame kecilnya dia masih ada potensi dia ngetes di level 4.050. Nah, ini 4.050 ini kalau nanti posisinya misalkan ini kan dia kementok turun, ini kalau dia naik lagi begini, nah ada potensi dia bisa nge-break out 4.200 ini. Nah, begitu dia break out 4.200 itu akan sangat menarik. Dan gua sendiri cukup yakin. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari
foreign flow-nya atau pembelian asingnya terhadap pembelian saham dari asingnya itu ternyata itu cukup gede. Nah ini kalau ini kan volume transaksi biasa. Nah ini adalah volume net pembelian foreign-nya. Nah begitu ini udah gede, pelan-pelan kemungkinan dia akan rally. Masa cuman mereka udah ngumpul banyak-banyak, masa naiknya cuma segini kan? Nggak mungkin kan? Pasti ada potensi mereka itu bisa naik lebih lah gitu. Jadi selagi Telkom tuh di atas 4050, ada potensi dia bisa belok naik ke atas lagi. Nah itu bisa diperhatiin buat teman-teman tuh, masih cukup menarik dan ini bisa ditinggal. Jadi nggak harus dipantau tiap hari, tapi bisa ditinggal gitu. Ya oke, ini kalau teman-teman masih ada yang mau ditanya silakan. Masih ada waktu buat kita untuk membahas ya. Kita sambil screening, siapa tahu teman-teman juga punya ide apa, kok saham ini menarik. Nah silakan dicek. Oke. Kita lihat Astra sendiri masih konsolidasi ya. Astra ini saham yang salah satu blue chip yang menurut gua masih belum jalan ya, karena dari bulan kemarin selalu ada negatif sentimen ya, mulai dari uji kelayakan, uji keselamatannya yang kurang begitu menarik, kemudian tidak memenuhi standar ya, dan kurang memenuhi standar, kemudian berbagai isu recall dari produk-produknya Astra ya, Toyota, terutama yang terakhir kalau nggak salah tuh recall beberapa Toyota seperti Avanza gitu-gitu kan, ada something wrong di mobilnya mereka, so itu bisa jadi sentimennya lah gitu. Nah gue lihat Astra ini masih cukup menarik, gimana pun sentimen itu harusnya tidak terlalu berpengaruh ke fundamentalnya, tidak terlalu berpengaruh ke penjualan mobilnya. Dan Astra itu nggak ngandalin dari kendaraan bermotor doang, tapi juga kan juga masih ada United Tractor tambangnya. Jadi kan Astra ini holding. Jadi selain dia jual kendaraan bermotor, dia juga ada UNTR, United Tractor, alat-alat berat untuk pertambangan. Nah itu yang bisa memberikan profit, memberikan revenue terhadap Astra gitu. Jadi mungkin akan kebantu dari UNTR-nya sendiri, dari United Tractor ya. So gue lihat kalau secara teknikal Astra bisa break 5350 itu akan ujian pertama di 5500, tapi kalau dia retrace tapi dia masih bisa mantul dari 5350-nya tadi, maka akan ada potensi dia bisa ke level 5800. Nah itu cukup menarik. Mas Ino, halo Mas. Kalau cut loss saham idealnya berapa ya kok? Kalau saya pribadi itu, kalau yang kayak blue chip ini biasanya sebenarnya gini, kalau scalping tuh biasanya saya toleransi 3-5%. 3-5%. Sedangkan kalau yang swingnya dalam artian lebih panjang tuh biasa pen tolerance saya sendiri tuh sampai 10%, tapi jarang. Biasanya cuma 3% lah. Jadi kalau misal at least minimal risk and reward-nya sekitar 2:1 minimal gitu. Kecuali kalau yang scalping tuh 1:1 kayak gitu. By the way, buat teman-teman yang baru join, silakan kalau misalnya ada saham-saham yang mau ditanyain, kebetulan kita lagi bahas saham ya, boleh ditanyain gitu. So tadi Mas Ino ada nanya kalau saham idealnya berapa persen. Kalau saya so far sih begitu ya, Mas Ino, 3% buat scalping itu ya, 3% maksimal 5% tergantung, dan tergantung sahamnya juga. Biasanya blue chip itu range toleransinya lebih gede lah dibanding misalkan gue mainnya di saham-saham yang kecil gitu. Oke, tadi by the way mungkin kita akan bahas dikit-dikit ya. Tadi gue sempet ngasih beberapa saham yang menarik ya. Yang pertama itu ada Medco besok bakal ngetes untuk dia bisa breakout ya di level 1275. Dia begitu, kalau bisa
breakout di atas 12.75 masih akan menarik, cuman gua rasa mungkin akan kepentok di sini, turun lagi, baru sekali lagi naik. Ya mudah-mudahan kalau misalnya besok bisa break berarti udah enteng, tapi kalau enggak mungkin dia akan berbalik dulu gitu. Bird kok oke, kita sambil lihat Bird ya. Bluebird ini perusahaan taksi yang cukup bagus ya, cukup sehat. Kita juga bisa sambil lihat. Kita lihat Birdnya itu kita sambil lihat fundamentalnya ya. Revenue-nya cukup, net income cukup bagus, EPS-nya juga. Nah, ini aja Q4-nya belum keluar, tapi kalau di annualize secara otomatis itu sekitar 195. Bayangin, siap-siap aja si Bird ini kemungkinan mendekati laporan keuangannya keluar full year maupun Q4-nya, kemungkinan dia akan gerak. Nah, Bird itu punya potensi kayaknya bisa ini ya, inverted head and shoulder ya. Kalau kita lihat mungkin bisa kejadian begini ya, kemungkinan. Jadi mungkin dia akan naik sampai sini 1875, kemudian dia akan turun ke 1785 baru akan naik gitu. Atau enggak dia bisa langsung nge-break 1875 begitu dia break, targetnya itu akan di sekitar sekitar 14% ya dari sini. Ya mudah-mudahan dengan drive nanti laporan keuangannya yang cukup menarik, kemudian dividennya biasanya di bulan Juli. Nah, Bird ini salah satu perusahaan taksi yang bisa bagi bagi dividen. Jadi Bird masih cukup menarik, cuman memang buat sekarang dia harus break 1820 kemudian ngetes 1870. Kalau bisa breakout berarti cukup oke, kalau enggak dia akan balik lagi ke 1770 kayak gitu. Oke, by the way kita sambil lihat sambil gue ngumumin. Jadi buat teman-teman kita di Akademi Admirals itu nggak cuman gue yang live doang dan ngobrolin seputar saham, tapi nanti ada Mas Ino juga ya. Mas Ino juga nanti bakal live webinar dan juga live TikTok. So teman-teman jangan kelewatan untuk live webinar yang akan dilakukan Jumat ini jam 8 ya. Dan infonya itu bisa teman-teman lihat di academyadmirals.com. Itu tinggal klik aja, itu ada bagian webinar. Nanti teman-teman itu bisa daftar di sana. Jadi live-nya dalam bentuk Zoom. Nah, itu teman-teman boleh belajar tuh. Karena Mas Ino mungkin nanti akan share tentang cara setup entry dan risk management dengan Fibonacci retracement ya. Nah, Fibonacci retracement kan itu nggak cuman dipakai di dunia forex, tapi saham juga kepake. Nah, itu teman-teman juga boleh belajar. Bahkan kalau kalian yang mau menekuni technical lebih cepat lagi, lebih tajam instingnya, itu harusnya kalian belajar dari sisi forexnya gitu. Nah, jangan lupa ikutan sama Mas Ino ya. Mas Ino ini udah seorang forex trader yang sangat expert lah. Dia udah berkecimpung cukup lama, udah belasan tahun di forex ya. Jadi udah cukup oke. Nanti teman-teman bisa nanya di sana bebas, dan ini acaranya free. Itu buat teman-teman boleh ikut gitu ya. Oke, so selain itu kita juga bakal ada live ya untuk Mas Ino, nggak cuman di Zoom doang, tapi TikTok di hari Senin. So jangan lupa follow TikToknya @academyadmirals di @academyadmirals ya teman-teman. Kita akan ketemu di sana buat ngobrol-ngobrol juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Niken. Kalau WLTJ gimana Pak? WLTJ ya, kita sambil lihat. Oke. Nah, ini sebelum saya tunjukin, ini websitenya academyadmirals.com ya, teman-teman tinggal klik doang, nanti bagian webinar diklik. Nah, ini ada kelas-kelasnya, nah tinggal daftar nih. Muat lebih banyak tinggal daftar gitu. Oke. Kita akan lihat WLTJ.
WLTJ kemarin tuh ada sentimen, sebenarnya sentimennya tuh lebih ke karena paslon 02 menang ya, karena kan sentimennya adalah makan gratis sama bagi susu gratis gitu. Nah maka kayak WLTJ, Cimori pada naik kan, kemarin sempat naik, kemudian WLTJ kita lihat WLTJ kemarin sempat spike turun, dia masih cenderung bergerak sideways ya. Kalau misalnya kita lihat nih masih akan cenderung bolak-balik. Jadi kalau misalkan kalau mau ngambil barangnya, dia turun ke sampai 1560, naik lagi ke 1825, itu bisa dimanfaatin range pergerakannya ini. Jadi dia turun sini ngambil, kita jualannya di sini 1820. Kalau kita cek dari kalau kita cek dari ini ya, dari flow-nya, kita lihat dari flow-nya so far masih ada buangan ya. Ya mungkin karena sentimen kemarin, jadi ada yang manfaatin untuk buat jualan. Dan kita lihat nanti kalau dia udah mulai berbalik. Sebenarnya paling menarik tuh ketika dia break 1885 atau 1820, 1825. Ini kalau begitu dia break dan bisa kuat di atas ini, itu udah lebih enteng lah. Nah teman-teman, kalau nggak mau nunggu lama, ya tunggu dia breakout ini baru masuk. Tapi kalau yang tahan, ya udahlah gue cicil pelan-pelan. Nah boleh nih di sekitar area 1550. Ini kan ada sedikit support nih, 1550 1600 sampai 1550. Nah area-area ini jadi area-area entry gitu. Nah begitu dia udah mulai balik ke atas, itu akan cukup menarik. So far sih ya indikatornya masih cukup sideways, trennya masih cukup sideways, leading indicatornya juga masih cukup, momentumnya juga masih cukup sideways ya. Jadi belum ada pergerakan yang gimana-gimana gitu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lain? Silakan buat teman-teman yang baru bergabung, masih mau bertanya seputar saham. Mungkin ada sahamnya yang dia galau, dipegang kayak gimana, boleh kok ditanyain gitu ya. Oke, kita sambil ngecek saham apa yang menarik. Oke, oh ya, beberapa saat ini saham-saham asuransi ya, asuransi itu lagi sebenarnya lagi ada ini sih, lagi ada sentimen terkait ini, apa istilahnya, terkait pemenuhan ini modal. Kalau kayak dulu kan, kalau di tahun 2021 itu bank-bank yang kecil itu harus memenuhi standar apa modal banknya ke 3 triliun. Kalau enggak, bank-bank kecil ini akan diturunin kelasnya jadi BPR. Nah itu pun lagi berlaku kepada perusahaan asuransi. Supaya apa? Dengan peningkatan modal ini, karena supaya bisa menjamin bahwasannya perusahaan-perusahaan asuransi ini nggak gampang fraud lah, atau nggak gampang collapse gitu. Jadi ini lagi ada sentimen sana. Salah satunya tuh kalau kita lihat ada si Tugu ya, asuransi Tugu Pratama. Ini by technicalnya kemarin juga baru breakout juga. Secara yang kecil, yang gedenya juga baru breakout. Misalnya kita tarik dari sini ya, masih baru breakout. So far harusnya dia mungkin akan mencoba sekali lagi pullback dari sini, baru nanti jalan gitu. Dan seingat saya Tugu ini fundamentalnya masih cukup bagus banget ya. Jadi Tugu yang udah naik tinggi itu adalah AHAP. So teman-teman mungkin yang di sini sempat main AHAP ya, ini juga jadi sentimen, salah satunya itu sentimen terkait pemenuhan modal perusahaan asuransinya harus bagus gitu. Oke, nih teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan ya, kita sambil ngobrol-ngobrol. Kemarin ada titipan satu terkait OBMD.
Kemarin di pertanyaan tuh ada OBMD. OBMD ini dia itu baru dapat kontrak ya di perusahaan migasnya India itu sebesar 283 miliar. Jadi efeknya ya namanya kontrak pasti itu butuh waktu dan apa belum akan langsung impact langsung ke si OBMD-nya langsung gitu. Jadi masih butuh waktu. Oke, ini ada yang nanya SMSM. SMSM kalau kita lihat so far masih terkoreksi ya. Bentar. Ini kita hapus. So far masih terkoreksi, tapi ada potensi dia bisa mantul dari level 1915 ya. Kita lihat ya, 1915. Nah, sorry. Kemungkinan dia masih bisa ada pantulan dari sini. Ya. Sini kemudian ke sini. Jadi kita lihat SMSM ini salah satu perusahaan yang satu sektor sama auto sama DRMA ya. Jadi si SMSM so far masih belum ada sentimen setelah tahun lalu kan sentimen yang ikut dengan auto sama DRMA, cuman tahun ini masih belum. Cuman dia ini perusahaan yang rajin bagi dividen, setahun itu bisa 4 kali dividen. Ini teman-teman bisa lihat dari November, kemudian Agustus, kemudian Mei, dan kemudian bahkan Mei 2 kali ya, Mei 2023 ya. Iya, jadi dia setahun itu bisa bagi 4 kali dividen. Ini sebenarnya lebih ke tipikal untuk saham-saham dividend play. Jadi saham-saham yang kita beli, kita invest, tapi kita manfaatin dividennya gitu. Kayak gitu. Oke, kita bahas Goto. Goto so far masih cukup berat ya. Masih cukup berat. Dia sebenarnya walaupun lagi di level kritisnya di 76, ini 76-nya kalau dijebolin masih potensi balik ke sekitar 60-an sih kalau gue lihat ya. Jadi kalau Gotonya balik ke sekitar 67, 66 ini masih akan panjang ya. Apalagi belum ada sentimen setelah Tokopedia-nya dijual ke TikTok. Nah, ini belum ada sentimen. Terakhir sentimennya adalah ada kemungkinan dia sama Grab Indonesia itu mau di-merger, mau digabungin. Nah, tapi itu masih simpang siur, bahkan udah beberapa kali informasinya. Dan yang saya lihat itu terakhir keluar rumor itu, keluar pemberitaan terkait Goto sama Grab itu justru malah jualan sahamnya, nggak naik tapi malah jualan gitu. Jadi masih belum begitu menarik buat si Goto sih. Goto Arto affiliate ya. Artonya juga masih ada sedikit buangan, masih ada buangan hari ini, masih cukup berat si Artonya. Tapi udah mulai mengecil ya buangannya ya. Gotonya masih ada buangan ya, jadi masih belum begitu menarik. By the way, buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silakan, mumpung kita masih ada waktu sekitar 6 menit ya sebelum kita akhiri sesi live ini. So buat teman-teman yang masih belum join di Telegramnya Academy Admiral, silakan join. Linknya tuh ada di profilnya Academy Admirals, dan teman-teman juga jangan lupa follow Instagram maupun TikToknya Academy Admirals dan juga YouTube-nya. Nah, YouTube-nya biasa ada beberapa webinar yang menarik, kita share-nya di sana. Dan itu teman-teman bisa nonton, bisa belajar dari situ. Oke. Nah, ini Dewa. Oke, yang nanya Dewa. Kita lihat Dewa hari ini mulai ada pergerakan ya. Dewa ini cukup menarik sih. Dewa kalau kita lihat yang pertama dia harus break di level 61. Begitu dia break di sini, targetnya ada sekitar 11% ya, 9% ke level 67. Jadi tahap pertamanya adalah dia harus lewat 61, next targetnya tuh di 67. Nah, begitu 67, lihat
dia apakah bisa menguat apa enggak gitu. Jadi misalkan targetnya udah 67, mau jual dulu, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Atau mau jual setengah dulu juga nggak masalah, siapa tahu dia naik lagi. Atau dia misalkan dia turun, nanti bisa beli lagi di sekitar 64. Jadi Dewa sih hari ini ada inflow yang cukup bagus ya. Kayaknya bisa main beberapa hari ini ke depan, bisa naik. Teguh gimana? Aduh, Teguh bukannya udah turun terus ya? Iya, ini udah nggak ada. Ini mungkin akan main. Ini kalau saya lihat lagi fase ini ya, akumulasi ya. Jadi yang punya barang mungkin lagi akumulasi, tapi nggak mau diganggu karena beberapa kali begitu naik ke atas 100 ada dibanting ke bawah lagi gitu. Jadi kayaknya masih butuh waktu. Cuman kalau untuk dia bisa naik ke atas ini kayaknya rada agak susah. Dan ini kan sebenarnya saham-saham IPO. Saham-saham IPO yang masih butuh waktu lah untuk bisa sejalan sama fundamentalnya. Jadi ini masih banyak kepentingan di pasarnya sendiri, di marketnya sendiri gitu. Jadi masih belum begitu menarik kalau untuk gue sih buat Teguh. Oke, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup atau sebelum kita akhiri live ini, teman-teman. Mungkin ada beberapa 2 pertanyaan saham lagi yang bisa teman-teman tanyain ya sebelum kita akhiri. Oke, mungkin saya ingetin lagi ya buat teman-teman untuk jangan lupa follow ya Instagramnya Academy Admirals dan juga TikToknya Academy Admirals, karena selain saya yang live nanti itu nanti ada Mas Ino juga yang live, itu dia akan berbicara soal forex. Jadi teman-teman, seperti yang tadi saya juga udah sampaikan, forex itu buat kita belajar teknikal tuh sangat bagus banget gitu. Jadi biar lebih cepat lagi gitu. Dan nanti Mas Ino itu bakal live besok di Zoom ya jam 8 malam. Nah itu teman-teman tinggal daftar di websitenya Academy Admirals atau mungkin di Telegram tadi juga udah sempat di-share. Silakan daftar diri di sana dan ikuti sesinya besok gitu ya. Kemudian Mas Ino juga bakal live juga di hari Senin ya jam 8 di TikTok ya. So teman-teman juga jangan lupa follow TikToknya Academy Admirals di @academyadmirals. Oke, ini ada pertanyaan Bumi, kita lihat. Bumi so far masih sideways ya. Kita lihat ya, target penurunannya kemarin udah tercapai dari sini. Saya kalau ditanya, kok ini dari mana? Ini dari penurunan sini, breakdown. Targetnya tuh di sini, gitu ya. Kemudian dia ada sedikit yang namanya descending triangle. Kalau dia bisa breakout bagus, tapi kalau enggak dia akan lanjut ke bawah. Cuman kayaknya Bumi juga ada inflow deh, seingat gua ya. Ya inflownya ada 85. Kalau dia bisa break besok, break di atas 92, ini menarik nih, bisa diperhatiin. Begitu dia break level 92, 93 itu bakal naik gitu. Itu buat si Bumi gitu ya. MAPB ini saham yang nggak liquid banget ya. Ini induknya Starbucks ya, Starbucks Indonesia salah satunya. Jadi ini kalau saya tuh hindarin lah, karena pertama dia nggak liquid, kita juga susah tradingnya, susah investnya di sini juga, jadi cukup berat. Kemudian NCKL tadi udah ya, tadi gue sempat bahas, kemungkinan besok akan ngetes sampai 925. Habis itu mungkin akan sedikit koreksi ya, karena nih area-area yang cukup kuat ya, 925, 945, 950. Kalau dia bisa nembus ya bagus, tapi kalau enggak dia akan konsolidasi di sini. Jadi bisa diperhatiin. Telkom tadi gue udah bahas. SMGR juga masih belum kemana-mana ya. Ini semen-semenan nih sebenarnya lagi nunggu sentimen IKN. Jadi kalau teman-teman tuh perhatiin aja, kalau sentimen IKN-nya udah menarik ya otomatis dia akan cukup bagus sih.
buat bisa diperhatiin gitu. Oke, so teman-teman, ini udah jam 9 ya. Tadi kita live dari jam 8. So teman-teman, thank you yang dari tadi udah nemenin saya, udah ngobrol-ngobrol juga. Kita akan ketemu ya di lain kesempatan. Di Kamis depan gue masih live di sini jam 8. So teman-teman bisa ikutan juga. Dan sebelum saya tutup, saya ingetin lagi sekali untuk jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Academy Admirals di @academyadmirals. Kemudian jangan lupa juga join di Telegramnya kita, karena saya akan cukup aktif di sana, dan teman-teman bisa juga nanya-nanya di sana. Linknya di mana kok? Linknya Telegram tuh ada di profilnya Instagram ini, akun ini. Jadi tinggal diklik, nanti tinggal join ya. Oke, di save nggak kok ininya? Nanti kita akan save ya. Cuman mungkin uploadnya besok atau mungkin lusa. Oke, so guys, thank you udah hadir, udah temenin gue ngobrol dari tadi ya. So yang kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gue tutup aja. Selamat malam, dadah.